Baik, selamat malam. Saya Herianto Jerry, NIM E0123-126, Prodi Manajemen, akan mengerjakan tugas UAS dosen Pak Rosadi. Nomor pertama saya akan baca soalnya. Jelaskan peran Imam Al-Ghazali dalam mengembangkan konsep tasawuf dalam Islam. Bandingkan pandangan tasawuf Imam Al-Ghazali dengan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengenai hubungan manusia dengan Tuhan. Jawabannya adalah Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dan filsuf Islam, memainkan peran penting dalam mengembangkan dan mendalami konsep tasawuf dalam Islam. Ia dikenal dengan usaha besar dalam menjelaskan dan menyebarkan pemahaman tentang tasawuf yang lebih sistematik, filosofis, dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Baik, yang nomor 2, sebutkan 4 cabang utama dalam Syiah dan jelaskan salah satu perbedaan dalam memahami kepemimpinan Islam. Apa yang menjadi ciri khas Syiah Imaniyah dibandingkan cabang Syiah lainnya? Yang pertama, Syiah Imaniyah, Syiah 12 imam. Ini adalah cabang Syiah terbesar yang mengaku 12 imam yang merupakan penerus langsung dari Nabi Muhammad melalui garis keturunan Ali bin Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad. Mereka percaya bahwa iman-iman ini memiliki pengetahuan khusus dan otoritas ilahi untuk memimpin umat muslim setelah Nabi. Yang kedua, Syiah Islamiyah. Cabang ini mengaku Islam bin Ja'far sebagai imam yang salah setelah Ja'far al-Sadiq yang memisahkan diri dari ilmu imaniyah. Setelah perbedaan dalam masalah penerus kepemimpinan, Syiah Islamiyah memiliki beberapa subsekte seperti Nizari dan Mustahli. Syiah yang ketiga, Syiah Zadiyah. Cabang ini mengaku Zaid bin Ali sebagai imam ke-6 dan berbeda dari Syiah Imaniyah dalam hal peristiwa kepemimpinan. Syiah lebih mirip dengan Sunni dan pendekatan politik dan hukum, namun tetap memiliki keyakinan khusus terhadap keluarga Nabi. Syiah Aliyah. Cabang ini lebih terfokus pada keluarga Ali dan tidak mengembangkan sistem kepemimpinan yang lebih formal seperti yang ada dalam Imaniyah atau Islamiyah. Mereka lebih mengutamakan spiritualitas dan kedekatan dengan keluarga Ali. Yang ketiga, jelaskan asal-usul munculnya Khawarij dalam sejarah Islam serta pandangan mereka tentang pelaku dosa besar. Asal-usul munculnya Khawarij dalam sejarah Islam. Khawarij adalah kelompok yang muncul pada masa sejarah Islam, tepatnya setelah peristiwa Perang Siffin 1657 Masehi antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muayyah bin Abu Sufyan. Peristiwa ini terjadi di masa pemerintahan Khalifah Ali yang merupakan khalifah keempat dalam sejarah Islam dan sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad. Pada awal pasukan Ali dan pasukan Muhammadiyah terlibat dalam perang yang panjang. Di tengah jalan pertempuran ini putuskan untuk diselesaikan dengan arbitrase, perundingan antara kedua belah pihak. Sebagian besar pasukan Ali tidak setuju dengan keputusan untuk berdamai melalui arbitrase karena mereka merasa bahwa kekuasaan hanya milik Tuhan dan tidak seharusnya ada campur tangan manusia. Dalam masalah tersebut, mereka menuntut bahwa keputusan harus hanya berdasarkan hukum Allah dan tidak boleh ada kompromi dengan pihak yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip Islam yang benar. Yang keempat, apa yang menjadi prinsip utama yang membedakan antara Murji'ah dan Mu'tazilah dalam pandangan mereka terhadap iman dan amal? Bagaimana peran Wahabi dan reformasi Islam? Apa kritik utama terhadap gerakan ini dari perspektif kelompok Islam lainnya? Perbedaan antara Murji'ah Mustahil pandangan terhadap iman dan amal. Yang pertama, Murji'ah adalah kelompok yang berkembang pada masa awal sejarah Islam dan mereka memiliki pandangan yang cukup berbeda dalam menyikapi hubungan antara iman dan amal. Prinsip utama yang diajarkan oleh Murji'ah adalah iman dan amal terpisah, dosa besar tidak mengeluarkan dari Islam, penundaan penghukuman,
Mutazilah adalah kelompok filosofis yang lebih menekan rasio dan logika dalam memahami ajaran Islam. Mereka memiliki pandangan yang berbeda terkait iman dan amal sebagai berikut. Iman dan amal terkait dosa besar, konsep keadilan ilahi. Kelima, bandingkan visi dan misi Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir dalam gerakan dakwah dan politik mereka. Berikan pendapat Anda tentang bagaimana gerakan-gerakan ini mempengaruhi ajaran Islam di dunia modern. Visi dan misi Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan gerakan dakwah dan politik. Yang pertama ada Ikhwanul Muslimin (IM). Ikhwanul Muslimin adalah organisasi yang didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir pada tahun 1928. Gerakan ini memiliki visi untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dan menciptakan masyarakat adil yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Misi dakwah dan pendidikan ini berfokus pada pendidikan Islam dan pembinaan individu agar mampu menggambarkan ajaran Islam dan kehidupan sehari-hari. Mereka membangun sekolah-sekolah, universitas, dan lembaga sosial untuk menyebarkan pengetahuan Islam, politik Islam, dan demokrasi. IM percaya ada partisipasi politik melalui saluran-saluran demokratis. Gerakan ini mengusung ide bahwa Islam dapat diterapkan dalam rangka negara modern atau melalui proses politik yang sah seperti melalui pemilu dan lembaga-lembaga negara. Visi mewujudkan khalifah Islam. Ikhwanul Muslimin meyakini bahwa satu-satunya cara untuk mewujudkan tatanan sosial yang adil dan sejahtera adalah melalui penerapan syariat Islam dalam pemerintah dan kehidupan masyarakat. Mereka percaya pada perlunya kembalinya khalifah Islam. Pembaruan Islam, mereka menekankan pentingnya pembaruan Islam melalui pendidikan dan dakwah untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan politik umat Islam secara menyeluruh. Demikian itu yang saya bisa jawab dari tugas yang Pak Rosadi sampaikan. Terima kasih, selamat malam.